judul Kristus bangkit dan tidak mati lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Dan kita percaya benar adanya bahwa Kristus bangkit dan tidak mati lagi. Katakan amin. Sudah dapat Roma 6 ayat 9 sampai 12. Perhatikan Alkitab saudara. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Sama-sama katakan tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Sama-sama katakan, saya mati terhadap dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lagi katakan, saya hidup bagi Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia harus mengetahui bahwa Yesus Kristus tidak hanya mati, tetapi juga bangkit dari kematian. Dunia harus mengakuinya. Dunia harus tahu bahwa Yesus Kristus tidak hanya mati, tetapi juga bangkit dari kematian. Dan itulah yang kita percayai. Itulah yang kita yakini sampai sekarang ini. Katakan amin. Walaupun banyak yang menentang tentang kebangkitan Yesus Kristus, tetapi kita tidak mudah diombang-ambingkan, karena kita tahu pasti Tuhan kita sudah bangkit. Katakan amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus Kristus berkuasa memberikan nyawanya dan berhak mengambil kembali. Buka Alkitab saudara, Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Katakan amin. Inilah Tuhan kita. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, yang paling luar biasa ialah kematian tidak lagi berkuasa atas Tuhan kita. Itu berarti ya, Yesus benar-benar Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Itu berarti Yesus benar-benar berkuasa di surga dan di bumi. Itu berarti Yesus berkuasa atas segala-galanya, termasuk berkuasa atas kematian, atas maut. Makanya hari ini kita patut mengucap syukur. Kita patut bersuka cita. Karena Allah kita bukan Allah yang mati, seperti kebanyakan orang berkata demikian. Tetapi bagaimana Allah kita hidup? Allah kita berkuasa. Berkuasa atas maut. Dan memberikan pengharapan bagi saya dan bagi saudara. Katakan amin. Dan kita akan mempelajari jemaat Tuhan
Mengapa Kristus bangkit dan tidak mati lagi? Kita akan belajar bersama-sama jemaat Tuhan. Mengapa Kristus bangkit dan tidak mati lagi? Poin yang pertama. Karena kematian Kristus itu kematian terhadap dosa. Perhatikan ayat ke-10a. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Karena kematian Kristus itu kematian terhadap dosa, dia hanya mati satu kali saja. Setelah itu dia bangkit. Ini menandakan bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan maut tidak berkuasa atasnya. Katakan amin. Jadi kematian Kristus terhadap dosa hanya dilakukannya satu kali saja untuk selama-lamanya. Katakan kiri kanannya, ingat, satu kali saja Tuhan mati. Kita ingat, dia mati hanya satu kali saja. Berarti kalau dia hanya mati satu kali saja, artinya dia hanya menebus dosa-dosa kita satu kali saja. Di kayu salib. Dan keselamatan itu sudah diberikannya kepada saya dan saudara. Karena kematiannya hanya satu kali, jemaat Tuhan harus benar-benar mati terhadap dosa. Jemaat Tuhan harus hidupnya berubah. Karena Tuhan Yesus hanya mati satu kali saja. Untuk saya dan saudara. Pertanyaannya, kalau begitu, kalau saya jatuh di dalam dosa, apakah ada pengampunan? Ada pengampunan. Dia mengasihi saudara. Tetapi sekali saudara bertobat, bertobatlah untuk selama-lamanya. Karena dia tidak akan mati untuk saudara untuk kedua kalinya. Ketika ia datang bukan untuk disalibkan kembali di bukit Golgota, tetapi ia datang menghakimi saudara dan saya. Dan pastikan ketika ia datang menghakimi saya dan saudara, kita dihakimi untuk dibenarkan, bukan untuk dihukum. Katakan amin. Katakan amin. Dan kalau Tuhan Yesus mati satu kali, itu berarti Yesus Kristus hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Jangan kita percaya kalau dunia berkata Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang mati. Karena kebenarannya tidak demikian. Dia mati hanya satu kali saja. Karena dia mati karena dosa-dosa kita. Dan hari ini memperingati dia bangkit. Amin. Amin. Buka Alkitab saudara, Yudas 1 ayat 25. Dikatakan, Allah yang Esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang, bahwa Tuhan kita itu hidup untuk selama-lamanya. Bahkan dia sudah hidup sebelum dunia ini dijadikan. 2000 tahun yang lalu, yang mati kemanusiaan Yesus. Apa saudara? Yang mati apa? Kemanusiaan Yesus. Keilahiannya tidak mati. Itulah Allah kita. Dia berkuasa. Dia hidup selama-lamanya. Yesus adalah Allah yang tak terbatas adanya. Katakan amin. Katakan amin. Makanya kita bersuka cita mengikut Tuhan. Karena tidak salah kita memilih mengikut Tuhan. Karena kita memilih Allah yang tak terbatas. Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan bagi kita semuanya. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi Yesus hidup dan memberikan ekspektasi bagi kita. Memberikan pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya. Seandainya Tuhan tidak bangkit, maka pengharapan orang-orang yang percaya kepadanya sia-sia. Termasuk kita pada hari ini yang percaya kepada Yesus Kristus sia-sia. Karena dia tidak bangkit lagi. Kan sama posisi Tuhan Yesus seperti manusia kalau ia tidak bangkit lagi. Manusia kalau mati masih bangkit? Tidak. Kecuali kalau pengangkatan. Kalau para nabi mati apakah bangkit lagi? Tidak. Makanya saudara, Yesus hidup memberikan ekspektasi, pengharapan kepada kita yang percaya kepadanya. Untuk itu jemaat Tuhan, ya, jangan takut menghadapi hidup ini. Karena Yesus yang berkuasa, Yesus yang penuh kemuliaan, kekuatan, ada bersama-sama dengan saudara. Katakan amin. Ada bersama-sama dengan saudara. Jadi saudara tidak sendiri lagi menanggung beban, masalah, persoalan di dunia ini. Ketika kita datang kepadanya, dia memberikan harapan kepada saudara. Jadi tidak sia-sia kita berharap kepada Allah kita. Ia akan selalu menolong saudara. Ia akan selalu memberkati saudara. Ia selalu memelihara hidup saudara. Katakan amin. Jadi saudara yang kekasih, apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kita. Karena Yesus berkata, Matius 11 ayat 28. Buka Alkitab saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini hanya Yesus yang sanggup berkata demikian. Mari datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang sanggup berkata demikian. Mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari bapak-bapak di sini datang kepada Yesus, ibu-ibu, pemuda-pemudi datang kepada Yesus. Karena janjinya ya dan amin.
akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita datang kepadanya, dia tidak menuduh saudara. Dia tidak mendakwa saudara. Tapi yang mendakwa saudara adalah iblis, karena itu pekerjaannya. Waktu itu datang kepada Yesus karena dia memberikan harapan kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara datang kepada dunia, saudara akan dikecewakan. Karena manusia itu terbatas. Saudara datang kepada gembala saudara, mungkin bisa saja gembala saudara mengecewakan saudara. Saudara datang kepada orang tua, mungkin saja orang tua bisa mengecewakan saudara. Saudara datang kepada keluarga saudara, mungkin bisa saja keluarga saudara mengecewakan saudara. Kalau kita berharap kepada manusia, akan mengecewakan. Suami bisa saja mengecewakan istri, istri bisa saja mengecewakan suami. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Ketika kita menceritakan masalah kita kepada saudara-saudara kita, bisa saja mereka menceritakan kembali di luar sana. Dan itu menambah beban kita. Bukannya memberikan solusi kepada kita, tapi menambah masalah kita. Tetapi kalau kita datang kepada orang yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus, dia akan membuka jalan keluar kepada saudara. Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana kepada saudara, untuk saudara bisa keluar dari persoalan saudara. Dan saudara dapat menghadapi persoalan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi yakini firman Tuhan ini saudara. Marilah kepadaku semua yang letih, lesuh. Sudah letih, lesuh, berbeban berat lagi. Jadi artinya ada tingkat masalah-masalah yang kita hadapi. Seberat apapun masalah kita, kalau kita datang pada Tuhan, ada jawaban. Ada jawaban. Mana aminnya? Ada jawaban. Iya. Makanya bersukacitalah kita di dalam Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Apakah wajah yang bersukacita hari ini? Haleluya saudaraku. Haleluya. Iya. Karena Kristus bangkit dan tidak mati lagi. Janji firman-Nya ya dan amin. Kita tidak perlu bersedih lagi. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Katakan amin. Kalau mau tepuk tangan dong semua. Haleluya. Kita masuk di poin kedua kita. Mengapa Kristus bangkit dan tidak mati lagi? Yang pertama tadi, karena kematian Kristus itu kematian terhadap dosa. Yang kedua, karena kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Kita lanjutkan di ayat 10 bagian B-nya. Perhatikan Alkitab saudara. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, kehidupan bagi Allah adalah kehidupan yang supranatural. Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Kehidupan yang tidak tergoyahkan. Kehidupan yang abadi di surga yang kekal. Katakan amin. Kristus telah mengubah kematian kekal di neraka yang seharusnya kita yang menanggung akibat dosa kita menjadi kehidupan kekal bersama dengannya di surga. Katakan haleluya. Dan kasih karunia melalui kematian dan
sudah diberikan kemenangan. Katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kematian Yesus Kristus, kita juga dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, kita pun memperoleh kehidupan yang baru bersama dengan Dia. Perhatikan ayat yang keempat dari Roma pasal 6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam kekristenan, kita sama dengan kematian Kristus Yesus dan sama dengan kebangkitan Yesus Kristus melalui baptisan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ya, melalui kematian Yesus Kristus kita juga dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati kita pun memperoleh kehidupan yang baru bersama dengan Dia. Karena itu telah dipersatukan dengan Allah. Jadi karena itu saudara kekasih, ya, kita telah dipersatukan dengan Allah melalui peristiwa penyaliban Kristus. Jadi dari sini kita perlu belajar, ya, untuk siapa kita hidup di dunia ini. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Hidup bagi orang lain? Ataukah kita hidup bagi Tuhan? Kita harus hidup bagi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus sudah rela menjadikan atau menjadi substitusi atau pengganti untuk menggantikan kita mati terkutuk di kayu salib. Dan kemudian Ia bangkit pada hari ketiga. Itu yang perlu kita sadari. Seharusnya kita yang mati, kita yang disalibkan, kita yang terkutuk, tetapi karena Tuhan sudah menjadi substitusi kepada kita, Ia menggantikan saya dan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu, seharusnya kita yang sudah diganti oleh Allah, ditebus oleh Allah, seharusnya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi diri sendiri, bukan hidup mengasihi dunia, bukan hidup untuk dosa lagi, diperbudak oleh dosa lagi. Tidak demikian. Karena Tuhan sudah menjadi penggantinya, dan kita berutang nyawa kepada Tuhan Yesus. Gantinya apa? Tuhan hanya mau agar kita hidup bagi Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang lain. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, pengorbanannya. Kita tidak bisa membalas kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tuhan hanya mau kita hidup bagi Dia, untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan kita 2000 tahun yang lalu dengan terus diperbudak oleh dosa. Saya ulang perkataan saya tadi. Tuhan Yesus hanya mati satu kali untuk dosa dan pelanggaran saudara. Itu yang perlu kita ingat. Katakan amin. Katakan amin.
Jadi saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan, mari kita hidup bagi Tuhan. Kalau kita berkata kita hidup bagi Tuhan, mari kita rela mematikan keinginan-keinginan yang membuahkan maut. Katakan amin. Itu dia saudara kekasih. Dan memang kita yang berharap kepadanya, tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Makanya 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi jemaat Tuhan, jika kita hidup bagi Tuhan, maka kita harus mati terhadap dosa. Sebab jika tidak mati terhadap dosa, kita sulit hidup bagi Allah. Kita berkata kita hidup bagi Allah, artinya hidup kita mencerminkan, memproyeksikan sebagaimana Allah hidup. Artinya lagi, karakter ilahi itu benar-benar kita lakukan, kita kerjakan, ada di dalam kita, supaya dunia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Dari mana orang tahu bahwa kita pengikut Kristus? Karena cara hidup kita. Bagaimana jemaat mula-mula? Orang tahu mereka pengikut-pengikut Kristus dari cara hidup mereka. Katakan amin. Kita dikenal sebagai pengikut Kristus dari cara hidup kita. Dari cara kita bermasyarakat. Kita tunjukkan bahwa hidup kita ini hidup untuk Tuhan. Bukan sekadar kita orang Kristen dan merayakan kematian dan kebangkitannya, tapi tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya. Yang mabuk terus, yang merokok terus, yang yang suka maki terus. Tidak ada perbedaannya, saudara. Untuk itu jemaat Tuhan, kalau kita tidak mati terhadap dosa, kita sulit hidup bagi Allah. Ini yang selalu kita diajarkan jemaat Tuhan, agar kita benar-benar hidup bagi Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Itu bukti kita menghargai kematiannya 2000 tahun yang lalu. Makanya dikatakan di ayat yang pertama dan kedua di Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ini perkataan Paulus. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya, di dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Alkitab mencatat tidak boleh. Karena ada kasih karunia Tuhan, ada grace-nya Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan permainkan grace-nya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Apa tadi? 1 kali ya mati, dan dia tidak akan ulang lagi mati waktu kedatangan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Tidak boleh. Sekali-kali tidak. Bukankah kita sudah mati terhadap dosa oleh kematian Kristus 2000 tahun yang lalu? Dan kita sudah hidup bangkit dari dosa dan pelanggaran. Oh tidak.
jemaat Tuhan, jangan hidup di dalam dosa lagi. Jangan bertekun di dalamnya. Katakan amin. Katakan amin. Mari hidup di dalam Kristus Yesus. Perhatikan lagi di ayat yang ke-7. Masih di pasal yang sama. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang percaya bahwasanya ia sudah mati terhadap dosa? Apakah saudara sudah mati terhadap dosa? Apakah saudara sudah mati terhadap dosa? Iya. Kalau kita sudah mati terhadap dosa, karena Tuhan Yesus sudah menjadi pengganti itu, artinya saudara, kita sudah bebas dari dosa. Kalau kita sudah bebas dari dosa, jangan mau dibelenggu lagi dosa itu. Jangan mau lagi bertekun di dalam dosa itu. Bertekunlah untuk hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu jemaat Tuhan, orang-orang yang hidup bagi Allah dalam Kristus harus mati terhadap dosa, agar supaya hidupnya tidak lagi menuruti keinginan yang berdosa. Kita lanjut di ayat yang ke-11. Di Roma 6 tadi. Perhatikan Alkitab saudara. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang menjadi pandangan kita, bahwa kita sudah mati terhadap dosa dan kita hidup bagi Yesus, dan tidak mudah bagi kita untuk berpengaruh kompromi terhadap dosa, apapun ceritanya, apapun alasannya. Tapi Ibu Pendeta, kita kan masih hidup di dunia ini. Siapa bilang kita sudah di surga? Sekali-sekali lah boleh. Masa muda cuma satu kali saja. Kan tidak masalah kalau pacaran bebas, gonta-ganti pacar. Kita tidak selamanya di dunia ini. Iya betul, tidak selamanya kita di dunia ini. Kan baru juga kita menikmati hidup di dunia ini. Siapa bilang kita tidak perlu menikmati hidup? Kita nikmati hidup kita. Kita enjoy. Kita menikmati pekerjaan kita. Kita menikmati kita sebagai ibu rumah tangga. Kita menikmati kita sebagai kepala keluarga. Kita menikmati status kita. Tetapi menikmati segala sesuatu harus berdasarkan kebenaran. Karena kita sudah dibayar dengan harga yang lunas. Kalau kita sudah dibayar dengan harga yang lunas, berarti kita milik Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membayar kita dengan lunas. Apa maunya Tuhan, itu yang kita kerjakan. Kalau kita mau beli barang, kita sudah membayar dengan lunas. Kita mau buat apa itu barang, dia ikut sah. Iya toh? Dia tidak memberontak. Dia tidak berkata, kembalikan saya kepada Tuhan saya yang pertama. Tidak demikian. Kalau kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darahnya, itu berarti apa yang Tuhan mau, mari kita kerjakan. Katakan amin. Katakan amin. Bukan kita hidup suka-suka, semau gue, tidak demikian. Tapi maunya Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara yang terkasih, ya, di ayat yang sebelah sini benar-benar mengingatkan kita agar kita hidup bagi Allah. Di ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Perhatikan jemaat Tuhan, jangan kita hidup lagi kepada keinginan tubuh yang fana dengan mengikuti
saudara, dia lebih senang melakukan apa yang diinginkannya. Cenderung dia melakukan apa yang dia sukai. Dia mau bebas, hidup ini mau bebas, daging ini mau bebas, tanpa batas. Kalau kita menuruti, berarti kita belum mati terhadap dosa. Dan artinya kita menyia-nyiakan kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu yang kita peringati pada hari Jumat. Makanya jelas firman Tuhan berkata, jangan saudara hidup di dalam dosa lagi. Karena memang dosa itu tidak berkuasa lagi kepada kita. Jangan mau diperbudak lagi oleh dosa itu. Tapi saudara harus hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi biarlah kita hidup menjadi senjata kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ulang, kita baca lagi 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Tetapi kalau keinginan daging lebih tinggi dari keinginan Roh, makanya saudara diperbudak lagi oleh dosa. Saudara bisa terpengaruh oleh godaan dunia ini. Pastikan yang lebih tinggi adalah dipimpin oleh Roh. Yang lebih besar dipimpin oleh Roh. Supaya benar-benar saudara bisa hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi dimanapun kita berada, kita proyeksikan Kristus dalam hidup kita. Supaya orang tahu bahwa kita sudah hidup bagi Dia. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati hidup kita. Bahwa Kristus bangkit dan tidak mati lagi. Terima kasih ya Tuhan.